Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali Ibu Guru Risna bisa kembali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita secara online. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita dan kita arahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, satukanlah hati kami. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita. Amin. Ya, silakan duduk. Adik-adik, melandasi ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan sebagian kecil akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Sisil, tapi sebelumnya itu kita angkat pujian, Ku Rindu Firman-Mu. Sabdamu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kepada Ibu Guru Sisil, Ku silakan rindu menikmati sabda-Mu. Ya, sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini dan
Pada saat ini ya Tuhan, melandasi ibadah kami akan diperdengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berkati juga Ibu Guru Sisil yang akan menyampaikan firman-Mu. Curahkan dia Roh Kudus-Mu ya Tuhan agar dia dapat berkata-kata, dapat membagikan firman-Mu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Makasih Kakak Trisna. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah, saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita baca Alkitab ya. Semuanya Alkitabnya dibuka. Bahannya terambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-32 sampai dengan Keluaran pasalnya yang ke-34. Wah, kalau dengar bahan-bahan yang seperti ini pasti panjang ya. Namun minggu ini saya harap semuanya nantinya setelah cerita ini atau setelah ibadah ini semuanya membaca secara lengkap ketiga pasal ini, 32, 33, 34 ya. Kakak Sisil akan baca Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama, 34 dan 35. Semua perhatikan, Kakak Sisil akan bantu baca. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama berbunyi atau berjudul Anak Lembu Emas ayat pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lanjut ke ayatnya yang ke-34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Amin ya. Nah, anak-anak remaja, kalau kita melihat cerita atau kita mengingat kembali cerita ini, pasti anak-anak remaja sudah sangat khatam bahasanya ya. Saudara-saudara kita sudah sangat hafal. Oh, ini ceritanya tentang anak lembu emas di mana Bapak Musa dipanggil ke atas gunung Sinai untuk menerima firman Tuhan dan bangsa Israel menunggu di bawah. Nah, apa yang menarik dari cerita kita minggu ini? Perlu kita ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tahu. Mereka adalah bangsa yang sangat hafal Allah mereka itu seperti apa. Allah bangsa Israel adalah Allah yang sangat luar biasa. Mereka belum lepas dari ingatan mereka bahwa Allah mereka adalah Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangannya yang kuat. Nah, kalau seperti itu berarti Allah kita atau Allah Israel ini sangat luar biasa ya. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi apa yang terjadi dalam cerita kita minggu ini? Ketika Bapak Musa naik ke atas gunung Sinai, bangsa Israel waktu ditanya bilang, "Iya, kami percaya, kami bersuka cita." Ketika Bapak Musa mulai naik, mereka mungkin 1-2 hari mereka masih bersuka cita, 3-4 hari mereka mulai bertanya-tanya, "Waduh, di mana Bapak Musa ini? Kok lama sekali naik ke atas gunung? Kira-kira Bapak Musa ini bikin apa?" Mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai mempertanyakan, kira-kira Musa bikin apa? Apa yang terjadi? Terus kalau tidak ada Musa, siapa yang pimpin kita lagi? Mereka mulai ragu akan Allah mereka. Mereka mulai ragu bahwa apa yang terjadi dengan mereka ketika Musa tidak ada. Mereka mulai takut dan khawatir. Mereka lupa bahwa Allah yang menuntun mereka adalah Allah yang sama. Lantas apa yang mereka lakukan? Karena mereka sudah mulai takut, mereka mulai khawatir, mereka membuat patung lembu emas. Oke, mereka membentuk sebuah patung tempat mereka akan menyembah, memohon, meminta, dan semuanya itu terbuat dari emas. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira Tuhan suka enggak dengan perbuatan seperti ini? Ternyata Tuhan sangat amat tidak suka. Makanya pada ayat yang ke-7 di sana jelas-jelas Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa,
Hambaku ini sudah berlaku tidak setia. Kau lihatlah ke bawah apa yang mereka lakukan. Nah, Tuhan sangat tidak suka perbuatan mereka. Makanya pada ayat yang ke-34 dan 35 tadi jelas Tuhan menyatakan bahwa aku tidak suka kepada bangsa itu. Ayat 34 tepatnya ya. Tuhan menolak bangsa itu karena mereka melakukan hal yang tidak Tuhan senangi. Tetapi ayat ke-35 Tuhan kembali membuka hatinya bahwa malaikatku akan membalaskan pembalasan kepada anak-anaknya yang berbuat jahat, tetapi yang tetap setia Tuhan akan tetap menyayanginya. Nah, anak-anak Tuhan, kembali ke cerita tadi, bagaimana bangsa Israel itu sebenarnya tahu bangsa mereka itu, Allah mereka itu adalah Allah yang seperti apa. Ini kita kembali kepada kehidupan kita yang mungkin hampir sama dengan saat-saat seperti ini. Ketika kita mulai melihat kondisi atau pandemi saat ini. 1-2 hari di rumah kita bilang, oh enggak apa-apa kita sekolah di rumah. 2-3 hari, 1-2 bulan kita misalnya, oh tidak apa-apa. Tetapi ketika suasananya sudah terhitung tahun seperti ini, kira-kira masihkah kita berkata bahwa enggak apa-apa kita di rumah, enggak apa-apa kita ibadahnya di rumah? Apakah kita tetap menjadi anak yang setia kepada Tuhan? Kita tetap berkata bahwa walaupun saya di rumah, walaupun saya berjumpa melalui virtual, tetapi saya yakin keberadaan Tuhan itu tidak akan pernah goyah dari sisi saya. Apakah hal itu akan menjadi tetap pegangan kita? Atau kita justru seperti bangsa Israel yang mulai mempertanyakan ketika mereka tidak melihat Musa, di manakah Tuhan? Apakah kita akan seperti orang-orang di luar sana yang akan mempertanyakan bahwa mungkin Tuhan tidak ada. Kalau seandainya Tuhan ada, mungkin ini pandemi tidak akan selama ini. Atau mungkin mereka bertanya, atau mungkin kalau Tuhan ada, mungkin ini virus corona tidak ada. Ya. Seperti saya ingat yang ikut video katekisasi kemarin tentang bunuh diri. Kalau Tuhan ada, gak mungkin dong ada orang yang bunuh diri. Gak mungkin dong ada orang yang menderita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Pada ayat ke-7 jelas-jelas Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, lihatlah bangsaku, mereka berlaku tidak setia. Apa yang kita mau lihat di sini? Ternyata Tuhan ada. Ternyata Tuhan melihat. Dan ternyata Tuhan tetap bekerja walaupun kita merasa bahwa Tuhan ini tidak ada. Ternyata Dia tetap melihat kita, tetap mengirimkan Musa untuk turun ke bawah menegur kita. Ya kan? Ternyata dari sini kita bisa melihat walaupun kita tidak melihat Tuhan, walaupun kita tidak merasa, biasanya perasaan kita ini yang membuat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, walaupun Tuhan sangat dekat. Walaupun kita merasa Tuhan tidak bekerja, tetapi kembali cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap bekerja. Saya sangat senang dari tahun lalu kemarin ketika waktu pandemi, lagu ini di luar atau pokoknya lagu ini sering digaung-gaungkan, bahkan ada video yang di atas rumah sakit anak-anak Tuhan itu menyanyi, lagunya Waymaker judulnya. Waymaker ini sering diputar-putar untuk menguatkan, bahkan ada video officialnya yang mereka peruntukkan untuk pandemi Covid, di mana orang-orang berjuang, dan di sana ada kalimat yang saya sangat senang dan sangat menyentuh dengan cerita kita minggu ini yang katanya, even when if you working. Pokoknya intinya dia bilang begini, bahkan ketika kau merasa Tuhan tidak ada, Tuhan itu ada. Bahkan ketika kau merasa Tuhan itu tidak bekerja, sebenarnya Tuhan bekerja. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara. Ingat kembali ayat ini ya, Tuhan selalu ada dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, cerita kita minggu ini kembali mengingatkan kita, jangan seperti bangsa Israel. Walaupun kita masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit bagi iman kita, bukan hanya ketika kita sulit pergi ke sekolah, kita sulit dalam
hal ekonomi, bahkan begitu banyak kasus mental health yang saat ini banyak digaungkan di mana-mana ketika banyak orang stres, banyak orang bercerai, banyak orang yang melepaskan agamanya, banyak orang yang sangat ragu dengan dunia sekarang ini. Tetapi ingat, cerita kita minggu ini kembali mengingatkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Bahkan ketika bangsa Israel melakukan kejahatan, Tuhan tetap datang menegur mereka dan menyayangi mereka. Untuk itu mari, apa yang harus kita lakukan? Perlengkapi iman kita dengan terus membaca firman Tuhan. Karena saya meyakini ketika kita rajin mengulang-ulang firman Tuhan, kita rajin membaca kitab suci, kita rajin membaca kebaikan Tuhan, kita kembali disadarkan bahwa oh iya benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita menangis, walaupun kita susah, walaupun seperti lagunya begini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi kalau anak-anak remaja putus harapan, selalu ingat bahwa mungkin langit tidak selalu biru, mungkin cuaca tidak selalu terang, akan ada hujan, akan ada badai, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang penting kita yakin, kita percaya, kita memperlengkapi iman kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Jangan lupa menyebarkan cinta kasih kepada siapapun yang kita temui. Haleluya, amin. Demikianlah cerita kita minggu ini buat anak-anak remaja. Amin firman Tuhan. Kakak Trisna. Ya, terima kasih buat Ibu Guru Sisil. Ya, sungguh indah ya firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita hari ini. Ya, mengajarkan kita bagaimana kita merasakan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun yang kita rasakan. Ya, meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan meresapinya betul-betul bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan berkat-berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ya, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita membawa persembahan kita sambil mengangkat pujian tabur waktu pagi.
kita mau berdoa syafaat pada Ibu Guru Sisil. Nah, anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya tenangkan hati, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu kepada kami. Terbukti pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa buat seluruh anak-anak remaja-Mu di Jemaat Masale. Mari Tuhan berkati ya Bapa. Kami tahu pada saat-saat yang sulit ini begitu banyak tantangan yang akan dihadapi, tetapi kami meyakini bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberkati anak-anak remaja kami, baik ketika mereka menjalankan pendidikan mereka, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap membimbing mereka sehingga mereka tetap rajin, tetap semangat dalam belajar sehingga ya Bapa, mereka dapat memperoleh hasil yang terbaik dalam pelajaran mereka, dan kembali ya Tuhan ketika mereka berhasil, mereka dapat memuji bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak remaja yang akan mengikuti ujian, Tuhan berkati dalam setiap persiapan ya Tuhan, apa yang mereka persiapkan sebelumnya, Tuhan berkati agar mereka dapat ujian dengan baik dan mereka kembali dapat memuji dan memuliakan bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjadi anak-anak muda yang tangguh, remaja yang teguh bagi kedua orang tua mereka, bagi bangsa ini dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, mungkin yang pada saat ini sedang lemah karena sakit penyakit, maupun yang malas, Tuhan berkati agar mereka ya Bapa dapat kembali dikuatkan, dapat disembuhkan dan mereka kembali pulih. Dan ketika mereka pulih, mereka dapat melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Jika ada anak-anak remaja Tuhan yang berulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan pertambahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga semakin hari mereka semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kedua orang tua atau orang tua yang Tuhan tetap titipkan kepada mereka ya Bapa untuk menjaga dan membimbing mereka Tuhan. Tetap berkati dalam setiap pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada mereka, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan berkati mereka ya Bapa agar mereka dapat bekerja dengan baik, mereka dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam pekerjaan mereka, sehingga ya Bapa melalui pekerjaan mereka, mereka dapat memperlihatkan kemuliaan nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa dalam masa-masa yang sulit ini, dalam berbagai hal dalam negara kami ini, kami tetap meyakini bahwa Engkau selalu ada dan bekerja Tuhan dalam membimbing dan menuntun bangsa dan negara kami ini, sehingga ya Bapa dalam masa-masa sulit ini mereka dapat mengambil keputusan yang baik. Bahkan kota kami, kota Makassar, Tuhan tetap berkati agar kami dapat beribadah seturut dan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Jika ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan, mari Tuhan berkati ya Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami telah membawa persembahan, Tuhan berkati agar persembahan ini dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami, seluruh sembahyang kami ya Bapa, yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Ya. Mengakhiri ibadah kita, saya undang adik-adik remaja bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian apa ya? Pujian apa Kakak Trisna? Pujian Janji yang Manis. Janji yang manis, anak-anak remaja semuanya ya. berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
Nah, seperti lagu kita tadi, kita harus meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia yang akan menuntun dan memimpin kita dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, setia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang akan membimbing kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Ya, demikian ibadah kita pada minggu ini. Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Selamat hari Dadah. Minggu, Tuhan Yesus memberkati.